Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Normalisasi anomali hukum dan krisis keberanian negara hukum. Sedulur dan sahabat terkasih, yang saya hormati, para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan warga negara yang masih percaya pada keadilan. Sungguh, silaturahmi saya di sini bukan sebagai oposisi politik, bukan pula sebagai pembela atau penyerang individu tertentu. Saya sowan di sini sebagai seniman hukum dan pencari keadilan yang tidak mau berhenti dan tidak akan pernah berhenti untuk memilih kewajiban etik untuk tetap bersuara ketika menurut keyakinan saya, seperti Mas Panji bilang, hukum telah kehilangan suara moralnya sendiri. Pertanyaan besar yang harus kita ajukan. Pertanyaan mendasarnya sederhana, namun mengguncang. Bagaimana mungkin begitu banyak peristiwa hukum yang tampak problematik, baik yang telah diproses, sedang diselidiki, maupun menjadi polemik publik, muncul secara beruntun, melibatkan lingkar kekuasaan negara, namun tidak pernah mencapai kejernihan hukum yang memulihkan rasa keadilan masyarakat. Ini bukan soal satu nama, siapapun, no. Bukan soal satu kasus, ini adalah soal sistem. Negara hukum yang bergeser arah. Secara teori, negara hukum berdiri di atas asas supremasi hukum. Persamaan di hadapan hukum, due process of law. Namun dalam praktik yang kita saksikan bersama, hukum mengalami pergeseran orientasi. Dari rule of law menjadi rule by power. Dari hukum sebagai pengontrol kekuasaan menjadi hukum sebagai pembenar kekuasaan. Ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai rem, melainkan menjadi oli yang melicinkan jalannya kekuasaan, maka anomali tidak lagi tampak sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kewajaran. Dalam perspektif kriminologinya, kejahatan yang tidak terlihat sebagai kejahatan dalam kriminologi modern dikenal konsep crime of the powerful. Ini bukan kejahatan jalanan, bukan kejahatan kasar, melainkan kejahatan yang bersembunyi di balik kebijaksanaan. Dilindungi oleh prosedur, diperhalus lagi oleh bahasa hukum dan semua narasinya. Ini akan sulit disentuh karena relasi kekuasaan. Akibatnya terjadi paradok
yang sangat berbahaya. Masyarakat melihat masalah, namun hukum seolah tidak melihat apa-apa. Inilah jurang antara legal truth dan social truth. Akan menjadi masalah utama. Hukum kehilangan keberaniannya. Masalah paling serius bukan kekurangan aturan. Indonesia tidak miskin norma hukum. Yang langka di negara kita adalah keberanian. Keberanian institusional, independensi yang sungguh-sungguh, etika kekuasaan dalam penafsiran hukum. Ketika penegakan hukum menjadi selektif, ketika tafsir hukum menjadi kontekstual terhadap kekuasaan, maka hukum berhenti menjadi instrumen keadilan dan berubah menjadi manajemen resiko politik. Dimensi konstitusion, maksud saya dimensi konstitusional, saat norma dikalahkan oleh kepentingan, konstitusi seharusnya menjadi batas terakhir kekuasaan. Namun ketika tafsir konstitusi menyimpang dari prinsip umum, terasa disesuaikan dengan kebutuhan konkret, mengabaikan etika, kelembagaan, maka yang rusak bukan hanya putusan, tetapi kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sistem nilai. Konstitusi tanpa legitimasi moral adalah teks tanpa jiwa. Dan dampak sosial adalah lahirnya kelelahan hukum. Yang paling berbahaya bukan kemarahan publik, melainkan keletihan publik terhadap hukum. Masyarakat mulai berpikir, untuk apa patuh? Untuk siapa hukum bekerja? Apakah keadilan masih relevan? Ketika hukum tidak dipercaya, yang muncul adalah sinisme, apatisme, dan potensi konflik sosial. Ini adalah bom waktu peradaban hukum. Mari kita bersikap sebagai pernyataan sikap intelektual kita. Sebagai, sekali lagi, seniman hukum dan pencari keadilan, saya menyatakan dengan tegas, negara hukum tidak runtuh karena satu pelanggaran besar, tetapi karena pembiaran sistemik yang berulang-ulang. Hukum yang kehilangan keberanian etik akan selalu kalah oleh kekuasaan. Dan keadilan prosedural tanpa keadilan substantif adalah ilusi yang berbahaya. Ketika hukum hanya sibuk membenarkan diri, ia berhenti melindungi rakyat.
Dan saya tegaskan, kritik terhadap sistem hukum bukan ancaman bagi negara, melainkan upaya terakhir untuk menyelamatkan. Sebagai silaturahmi penutup saya, jika hukum ingin kembali dihormati, ia harus berani terhadap kekuasaan, bukan hanya keras terhadap yang lemah. Jika negara ini tetap disebut negara hukum, ia harus menerima kritik, bukan membungkus kekuasaan dengan legalitas semu. Karena pada akhirnya, hukum yang takut pada kekuasaan akan selalu ditinggalkan oleh keadilan. Saudara dan sahabatku terkasih, berani mengatakan kebenaran, berani menyatakan kejujuran, tidaklah cukup. Kita harus berani juga melawan setiap dan segala bentuk kezoliman. Dongo dinongo andum selamat. Rahayu, rahayu, rahayu.